Momentum ini akan saya gunakan untuk terus mendukung majunya sektor parekraf yang berwawasan konservasi, menuju terwujudnya pengembangan parekraf yang berkelanjutan. Salam budaya, salam konservasi untuk Indonesia maju. Sebetulnya ini tari egrang ini mempunyai makna filosofi yang sangat dalam, karena kan dalam memainkan kan harus menjaga keseimbangan tubuh. Jadi mungkin saya lebih identik keseimbangan menjaga alam kita, baik di sektor aspek bisnis, teknologi, budaya. Jadi kita jaga keseimbangan. Kemudian ada lagi untuk edukasi bahasa pemrograman. Jadi dalam tahap penciptaan game atau secara teknikal. Alhamdulillah saya sudah melakukan 3 tahun yang lalu. Untuk edukasi ini saya studi riset ke negara tetangga, seperti apa sih, apa itu namanya, mekanisme pendidikan di negara tetangga. Ternyata di sana kelas 1, 2 sampai 4 itu kita genjot dengan teknikal. Teknikal nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dan ketika teknikal dia sudah dapat kelas 5, 6 ini baru kita ajarkan pemrograman dasar. Nah, tentunya nantinya di situ kita bisa memetakan mana yang program untuk AI atau kemudian mana program yang untuk pembuatan game. Jadi mulai dini mereka sudah kita petakan sehingga nantinya arahnya bisa kita eksploitasi potensi itu tadi. Jadi tentunya proses komunikasi kepada anak-anak ini yang selama ini menjadi hambatan buat saya ketika saya mengajarkan ke sekolah-sekolah baik strata SD, SMP, SMK. Karena memang apalagi di desa itu dia tidak mengenal bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer, bahkan sampai segitunya. Maka dari itu waktu itu 3 tahun yang lalu saya invest 25 kurang lebih 27 unit komputer yang saya bagikan ke sekolah, yaitu kampung halaman sendiri. Karena memang saya ingin sudah waktunya lah kita anak-anak muda kembali untuk memikirkan kampung halaman sendiri, terutama dari sektor untuk memberikan sedikit sumbangsih apa yang sudah kita dapat selama kita merantau di kota itu. Ya semoga saja nanti bisa jadi amanah. Nah, ini adalah edukasi arsitektur bambu, Pak. Jadi edukasi konsep desain arsitektur bambu modern. Saya sengaja membangun agroteknopark ini dengan 100% dari bambu. Tujuannya apa? Supaya nantinya kita bisa menciptakan jawara-jawara anak-anak muda, khususnya dari mulai usia dini, untuk menciptakan arsitek-arsitek yang berbahan alam. Nah ini kebetulan bangunan yang sudah saya bangun, yang sini adalah yang sebelah kiri ini saya membangun untuk pribadi saya sendiri dekat dengan agroteknopark, jaraknya 20 meter sebagai penginapan, namanya Pasanggerahan Omah Bambu. Kemudian yang sebelah kanan ini sudah kita bangun untuk resto, jadi yang jadi hanya restonya dulu ini sebetulnya. Kemudian di sini anak-anak atau UMKM itu kita ajari tentang arsitek untuk bangunan bambu yang selama ini sedang marak di Bali. Mayoritas hotel, villa, apapun itu semuanya sudah kembali ke alam. Dan arsitektur bambu ini menjadi lirikan wisatawan mancanegara. Mayoritas bangunan-bangunan di Bali pasti investornya adalah asing. Dan saya mencoba hal ini tidak secara profesional. Dalam arti tidak secara profesional, saya menggandeng para seniman, kemudian anak-anak tukang bangunan, kemudian anak-anak yang lain, anak desa yang lain untuk menciptakan ini. Dan alhamdulillah
tidak mengecewakan hasilnya. Nah, di situ nanti untuk tahapan edukasi arsitektur bambu kita ada edukasi cara pengawetan bambu untuk bahan bangunan seperti apa, kemudian edukasi rancang bangun sebagai media pembelajaran kita. Nah, ini rancang bangun yang sudah pernah kita terapkan 3 tahun yang lalu sebelum COVID. Nah, ini komputernya juga ini waktu pengajaran. Jadi saya dulu mencoba membreakdown bagaimana sih orang-orang desa seperti saya ini bisa eksis di skala nasional. Maka dari itu saya nyoba membuat standar kurikulum sendiri yang berbasiskan project atau berbasis masalah. Jadi kurikulumnya tidak berdasarkan standar. Jadi masalahnya apa, ya udah itu kita buat kurikulum. Atau mungkin project visi misinya pemerintah arahnya kemana, ya udah itu kita jadikan kurikulum agar supaya nantinya terjadi percepatan. Nah, kemudian edukasi sejarah topeng Malang ini sudah kita lakukan. Ini yang akan kita bangkitkan kembali tentang budaya itu sendiri. Ini ada edukasi pembuatan topeng. Jadi ini terbuat dari bubur kertas. Jadi Itu ada di mana ini? ini di Karangnongko, di kampung halaman saya pribadi, dan gambar-gambar ini adalah dari padi, Pak. Jadi kita kerja sebagai seniman. Nah, kalau untuk yang program sudah jalan seperti program budayawan, seniman, kemudian pendekatan anak-anak ke sektor budaya itu sudah dilakukan dengan direktur utama yaitu Kusnadi. Saya inginkan nanti Agroteknopark ini menjadi suatu wadah untuk mewadahi potensi teman-teman baik dari komunitas budayawan, komunitas seniman. Nah, yang keempat adalah pameran UMKM, Pak. Apa saya fokus ke program UMKM? Jadi nantinya saya ingin memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM, karena saya adalah seorang teknolog di bidang manufaktur yang produksi berbagai macam mesin. Nanti bisa dilihat di YouTube di toko mesin modern. Itu ada 100 lebih karya kita, mesin-mesin yang sudah kita ciptakan. Dan ironisnya, nah ini Pak, saya setiap hari memberikan konsultasi kepada para customer, yang mana di antara para pembeli atau customer saya ini 80%, 70-80% pembelinya adalah orang-orang kaum minoritas. Saya pribadi agak sedikit terenyuh. Maka dari itu kenapa saya fokus di teknologi untuk menyebarkan misi ini. Jadi diharapkan dalam Agroteknopark ini tujuannya untuk fokus pada mengolah kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Minimal dia diberikan suatu edukasi yang menjadi sumber solusi dari pertanian, peternakan. Suatu contoh begini, Pak. Kalau pertanian